dan juga seleksi kompetensi teknis P3K dengan CAT akan dilaksanakan pada periode tanggal 9 sampai dengan 19 November 2023. Kemudian di sini sesinya sesi 1 ya. Ini adalah di ruang 1 dan pesertanya ini ada 4. Tentunya di akun SSCASN kita masing-masing pada saat ini sudah muncul tombol untuk mencetak kartu peserta ujian, meskipun ketika kita unduh di sini di bagian informasi lain yang berisi tentang detail waktu pelaksanaan ujian CASN 2023 ini masih kosong. Pada video ini kita akan membagikan update informasi terbaru, yaitu pengumuman Kemdikbudristek terbaru, yang mana di sini adalah perihal jadwal ujian ini nanti akan dilaksanakan tanggal 9 sampai dengan tanggal 19 ya teman. Kemudian nanti teman-teman silahkan segera mengunduh dan juga mencetak ya untuk informasi detail waktu dan juga lokasi tes ya CPNS dan juga P3K. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik di Kemdikbudristek yaitu nomor sekian tahun 2023 tentang pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan juga P3K di Kemdikbudristek tahun anggaran tahun 2023. Nah, untuk isinya itu adalah menindaklanjuti surat Badan Kepegawaian Negara nomor sekian tahun 2023 tentang penyampaian jadwal seleksi kompetensi dasar CPNS dan juga seleksi kompetensi P3K tahun 2023 dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor sekian perihal materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dan juga CAT ya. Untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023 maka disampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk materi pokok soal seleksi kompetensi teknis penerimaan P3K itu sebagaimana terlampir, nanti kita akan cek ya. Kemudian untuk informasi kedua yaitu seleksi kompetensi dasar CPNS dan juga seleksi kompetensi teknis P3K dengan CAT akan dilaksanakan pada periode tanggal 9 sampai dengan 19 November 2023. Informasi lebih lanjut terkait tentang waktu dan lokasi SKD CPNS dan juga P3K akan disampaikan melalui laman casnkemdikbud.go.id. Pelamar diimbau untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik dan selalu memantau perkembangan informasi yang disampaikan melalui laman tersebut ya. Kemudian disampaikan juga yaitu seluruh tahapan pelaksanaan seleksi ASN Kemdikbudristek ya tahun anggaran 2023 ini tidak dipungut biaya teman. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu atau dalam hal ini adalah disebut sebagai calo yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Kemudian kelalaian pelamar ini dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab dari pelamar. Nah, dari informasi yang kita baca dari Kemdikbudristek surat edaran ini adalah dikhususkan bagi teman-teman yang melakukan pendaftaran CPNS di Kemdikbudristek, entah itu CPNS bidang-bidang non guru atau mungkin juga CPNS di bidang dosen ya. Nah, tentunya untuk yang di Kemdikbud itu banyak sekali kemarin dibuka itu lowongan dosen teman-teman. Kemudian juga bagi teman pendaftar P3K untuk penempatan di Kemdikbud. Inilah informasi bagi teman-teman yang mendaftar dengan kategori tersebut teman-teman. Selanjutnya bagi teman-teman yang mendaftar CASN di Kemdikbudristek ini adalah dibagikan juga untuk materi pokok seleksi kompetensi teknis untuk penerimaan P3K Kemdikbudristek ya tahun anggaran 2023. Ini adalah sudah disesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Jadi untuk jabatan analis hukum ahli pertama ini adalah materi pokok yang diujikan. Ini teman-teman harus menguasai ini, hukum pidana, hukum perdata dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada analis kebijakan, kemudian analis kebijakan ahli pertama, analis sumber daya manusia ahli pertama, kemudian juga bidan. Nah, ada bidan terampil. Kemudian dokter spesialis ahli muda. Nah, ini teman-teman silahkan nanti diunduh di casnkemdikbud.go.id. Ini adalah untuk teman-teman yang mendaftar CASN pada instansi Kemdikbudristek ya. Untuk teman-teman yang berada di instansi daerah, ini juga kita pantau untuk
nanti waktu pencetakan kartu peserta ujian. Ini kan kita sudah bisa cetak ya, namun di bagian detail waktu ujian ini masih kosong teman-teman. Mengapa demikian? Dikarenakan saat ini masih dalam persiapan ya. Jadi kita pantau terus setiap saat. Manakala nanti sudah bisa unduh kartu peserta ujian yang versi lengkap, nanti kita bisa unduh dan digunakan sebagai acuan kita mengikuti seleksi kompetensi. Dan selanjutnya terkait tentang keterlambatan untuk pendistribusian waktu ujian. Ini adalah seperti yang kita kutip dari BKN sebelumnya, bahwasanya untuk lokasi ujian itu nanti akan muncul di kartu peserta ujian juga, dan nggak harus malam ini. Jadi teman-teman nanti bisa cetak dan bisa dicoba coba cetak lagi ya besok. Sementara untuk pengumuman jadwal dan sesi ujian setiap pelamar itu akan diumumkan oleh masing-masing instansi. Kalau misalkan CASN Kemdikbudristek itu instansinya yang tadi kita bacakan, yaitu Kemdikbudristek. Kemudian jangan lupa teman-teman cek laman web atau medsos instansi ya. Tadi kita sajikan contohnya adalah di Kemdikbudristek. Kemudian yang di Kemenkumham itu sudah muncul untuk titik lokasi ujian dan juga waktu pelaksanaan by name-nya. Kemudian jadi pengumuman itu tidak serentak ya. Jadi diumumkan tanggal 5 sampai dengan tanggal 8, bisa jadi nanti diumumkan malam ini tanggal 7 untuk waktu pelaksanaan dan juga persesi yang sudah lengkap di kartu ujian, sampai nanti maksimal tanggal 8 atau tanggal 9. Jadi nggak serentak untuk pengumumannya. Ini klarifikasi dari PKN. Jadi teman-teman di sini harus proaktif memantau pengumuman di instansinya masing-masing ya. Kita pantau juga di website instansi kita. Nah ini teman-teman dicek di bagian pengumuman per instansinya untuk nanti muncul per sesi ujiannya. Nah ini. Kemudian terkait tentang keterlambatan itu juga di sini disampaikan ada salah satu rekan yang bertanya, kartu ujian ini kok belum memuat hari tanggal dan sesi ujiannya. Ini dari instansi juga belum ada informasi apapun. Nah, dijawab di sini adalah ya, karena ada beberapa instansi yang tengah berkoordinasi dengan BKN terkait tentang penyesuaian jadwal ya, dengan titik lokasi yang disediakan, terutama kalau pelamarnya ini membludak itu di luar prediksi, jadi harus dipastikan ulang ya sampai clear, biar nggak ada pelamar yang ketinggalan jadwal teman-teman. Jadi masih dalam bentuk draft dan sebentar lagi nanti akan dipublikasikan untuk pembagian jadwal waktu per sesinya ya untuk kita, dan nanti akan kita bisa lihat pada kartu ujian CASN kita masing-masing. Dan sebagai contohnya ini adalah informasi terbaru, yaitu terkait tentang pembagian jadwal seleksi. Ini adalah masih dalam bentuk draft, tentunya nanti akan didistribusikan, yaitu jadwal seleksi kompetensi P3K tahun 2023. Ini adalah per kanrek ya. Kalau misalkan di sini adalah instansi wilayah kerja, yaitu kantor regional 12 dari BKN Pekanbaru. Nah di sini baru diumumkan juga seperti ini, yaitu misalkan untuk instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan lokasi BKN Pusat Jakarta, yaitu di Cililitan. Itu pelaksanaannya tanggal 28 November 2023 pada hari Selasa. Kemudian di sini sesinya sesi 1 ya. Ini adalah di ruang 1 dan pesertanya ini ada 4. Kemudian Pemprov Sumatera Barat. Ini adalah lokasinya di BMKM Sumatera Selatan. Ini adalah tanggal 18 November. Ini sesi 3 yaitu ruang 1, jumlahnya 1. Nah tentu nanti akan dari masing-masing kantor regional ini juga akan disampaikan untuk pembagian jadwal per daerah yang menjadi kewenangan dari kantor regional BKN tersebut. Kemudian contoh lagi yaitu di pemerintah kota Tanjung Pinang. Ini adalah di Jogja Expo Center ya, tanggal 24 hari Jumat sesi 2. Ini ruang 1, peserta ada 3 orang. Jadi kita pantau di website instansi masing-masing dan juga kartu ujian di akun SSCASN kita untuk melihat detail waktu ya. Ini masih dalam bentuk distribusi seperti ini. Tentunya nanti sebentar lagi akan bisa kita lihat pada akun SSCASN kita masing-masing dan juga di portal instansi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.